Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas semua domain expansion atau Ryoiki Tenkai yang ada pada anime Jujutsu Kaisen. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu domain expansion atau Ryoiki Tenkai, atau bahasa Indonesianya perluasan domain. Pada dasarnya ini adalah teknik yang dimiliki oleh penyihir maupun kutukan spesial yang memiliki teknik kutukan. Jadi jika ada penyihir contoh Yuji Itadori yang tidak memiliki teknik kutukan, maka ia tak akan bisa membuat domain expansion. Ataupun sebuah kutukan yang tak memiliki teknik kutukan seperti kutukan kroco-kroco yang tampil di awal-awal episode. Untuk lebih lengkapnya kami sudah bahas di video sebelumnya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja. 1. Malevolent Siren atau Fukuma Misushi atau dalam bahasa Indonesianya kuil jahat. Domain expansion ini dimiliki oleh sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Pertama kali muncul pada episode 4 atau chapter 8 pada manganya, yang saat itu melawan kutukan kelas spesial. Domain Sukuna mengambil bentuk kuil Buddha yang telah dirusak untuk memuja setan seperti Sukuna sendiri. Kuil ini memiliki tanduk di atap, tengkorak yang tergantung di setiap sudut atap, mulut keluar dari setiap sisinya dan dikelilingi oleh tengkorak berbentuk banteng. Saat Sukuna memakai domain expansionnya pertama kali, ia membentuk jarinya secara khusus dan satu percikan air yang menandakan keluarnya perluasan domainnya. Kuil jahat berbeda dari jenis domain expansion lainnya, dalam hal itu tidak menciptakan ruang terpisah dengan penghalang. Contohnya seperti milik Gojo dan Jogo yang memiliki penghalang. Tapi Sukuna tidak, karena itu ini dianggap sebagai teknik yang benar-benar imba. Karena kemampuannya untuk mewujudkan domain bawaan seseorang tanpa menggunakan penghalang adalah mirip dengan seorang seniman menggambar mahakarya di udara, bukan di atas kanvas. Ya, begitulah, keren banget kan istilahnya? Ya, intinya begitu, tanpa batas. Di dalam kuil jahat Sukuna dapat menggunakan cleave atau membelah dan dismantle atau membongkar untuk menyerang apapun dalam radiusnya tanpa henti. Sukuna dapat mengaturnya untuk secara otomatis menargetkan benda mati apapun dengan membongkar, untuk membelah apapun dengan energi terkutuk untuk menebasnya. Contohnya pada Arch di Shibuya, di mana Sukuna dapat membelah dan membongkar apapun dalam radius yang telah ia tentukan. Yang saat itu diketahui Sukuna menggunakannya untuk mengalahkan Mahoraga, menghancurkan segala sesuatu yang terperangkap dalam radius 140 meter dalam prosesnya. Salah satu korbannya tentu saja adalah Mahoraga dan tangan Toge Inumaki. 2. Coffin of the Iron Mountain atau Gaikan Techisen atau dalam bahasa Indonesianya peti mati gunung besi. Domain expansion ini dimiliki oleh Jogo, kutukan kelas spesial yang pertama kali muncul pada episode 5 saat diajak jalan-jalan oleh Geto. Domain Jogo pertama kali diperlihatkan saat melawan Gojo. Dengan aba-aba, ia membentuk jarinya dan kegelapan pun muncul yang menutup musuhnya. Lingkungan yang dibangun oleh domain Jogo adalah ruang batu tertutup sepenuhnya yang menyerupai bagian dalam atau kaldera, gunung berapi aktif. Semburan magma menyembur dari celah di tanah dan dinding, dan panas lingkungan domain sedemikian rupa sehingga penyihir biasa akan terbakar segera setelah masuk. Tapi kenapa Gojo dan Yuji tidak terbakar? Ya, karena mereka terlindungi oleh Mugen milik Gojo. Kemampuan domain ini memungkinkan semua teknik terkutuk Jogo untuk mencapai sasaran mereka dengan pasti, serta daya ledak yang lebih besar. Contohnya serangan memukul otomatis seperti itu adalah penciptaan batu besar yang terbakar dan langsung muncul di lokasi musuh. Sayangnya kemampuannya ini sedikit diperlihatkan karena dipecundangi Gojo dengan domainnya. 3. Unlimited Void atau Muryokusho atau dalam bahasa Indonesianya kekosongan tak terbatas. Domain expansion ini dimiliki oleh penyihir Jujutsu terkuat yaitu Gojo Satoru. Pertama kali diperlihatkan saat melawan Jogo dan menelan domainnya, yang membuktikan domainnya lebih kuat daripada milik musuhnya. Dengan permulaan, ia membentuk segel tangan pada satu tangan saja, biasanya dua tangan seperti Sukuna, Jogo, dan Mahito. Tapi Gojo hanya perlu satu. Setelah itu muncullah cahaya terang yang menyelimuti musuhnya.
Lingkungan yang diciptakan oleh Unlimited Void adalah ruang kosong yang benar-benar kosong, yang tampaknya membawa target ke pusat alam semesta itu sendiri. Unlimited Void menyajikan target dengan informasi tak terbatas, memaksa mereka untuk melihat dan merasakan segala sesuatu sambil melihat dan merasakan apa-apa pada saat yang sama. Fenomena ini melumpuhkan target dengan pengetahuan tak terbatas, menyebabkan mereka mati perlahan. Hanya pengguna dan siapapun yang mereka sentuh secara fisik yang bebas dari domain ini. Contohnya Gojo yang menyentuh Yuji. Void tanpa batas juga merupakan domain yang sangat halus karena dapat dengan mudah menekan domain Jogo. Sementara roh terkutuk dapat bertahan dalam domain untuk sementara waktu, manusia tidak akan bertahan lama. Hanya 0,2 detik dalam domain akan memakan waktu sekitar 2 bulan rehabilitasi untuk orang normal manapun setelah mereka bebas. Ya, contohnya manusia tanpa dosa di Shibuya yang masuk dalam domain Gojo secara paksa. Sebagai catatan, saat melawan Jogo, Gojo mengampuni Jogo dan tak membiarkannya mati. Itulah sebabnya ia mencabut kepalanya dan membatalkan domainnya. 4. Horizon of the Captivating Skanda atau Tauun Heisen, atau dalam bahasa Indonesianya Cakrawala Skanda yang menawan. Domain expansion ini dimiliki oleh roh kutukan kelas spesial yang bernama Dagon, yang pertama kali diperlihatkan pada episode 7 dan penggunanya yang berenang di laut. Domain expansion Dagon disulap ketika Dagon membentuk segel di perutnya. Ini menciptakan pantai tropis yang memiliki hutan pohon palem di satu sisi pantai dan lautan luas di sisi lain. Ya, benar sekali, beda dengan pengguna domain lainnya, Dagon tak memakai tangannya untuk membuat segel. Horizon of the Captivating Skanda memiliki teknik Sure Hit yang memungkinkan Shikigami yang diciptakan Dagon untuk secara otomatis mengenai target mereka. Nah, maksudnya Shikigami milik Dagon itu seperti ikan, gurita, dan makhluk laut lainnya. 5. Self-Embodiment of Perfection atau Jihei Edonka, atau bahasa Indonesianya perwujudan diri kesempurnaan. Domain expansion ini dimiliki oleh Mahito, roh kutukan kelas spesial. Pertama kali diperlihatkan saat melawan Yuji Itadori dan Nanami. Menggunakan kematian sebagai inspirasi, Mahito mampu meningkatkan kekuatannya dan membuka kemampuannya untuk memanfaatkan domain expansion. Dan ini unik, ia membuat segel tangan di dalam mulutnya dengan tangan yang lebih kecil. Jadi walaupun tubuh aslinya sedang terdesak, ia bisa melakukan domain expansion tanpa hambatan sama sekali, yang memunculkan tangan-tangan dengan ukuran yang besar. Secara sederhana, ini menciptakan lingkungan hitam besar yang menghadirkan target Mahito dengan tangan raksasa yang digenggam bersama untuk membentuk seperti bunga. Seperti terhubung ke tangan ini adalah beberapa lengan yang meraih satu sama lain untuk membentuk pola jaring yang mengelilingi target Mahito. Seperti semua domain expansion lainnya, Self-Embodiment of Perfection meningkatkan efektivitas teknik kutukan transfigurasi idol Mahito dengan menjaminnya mengenai jiwa target setiap saat. Nanami menggambarkan pengalaman berada di dalam domain Mahito sama seperti berada di telapak tangan Mahito. Namun kelemahan utama dari kemampuan ini adalah Mahito dipaksa untuk menyentuh jiwa siapapun yang ada di dalamnya. Ini menjadi bumerang ketika Yuji memasuki domain dari luar, menyebabkan Mahito meskipun tidak sengaja menyentuh jiwa Sukuna untuk kedua kalinya, mendorong Raja Kutukan untuk menyerang Mahito. 6. Chimera Shadow Garden atau Kango An Eite, atau dalam bahasa Indonesianya Taman Bayangan Chimera. Domain expansion ini dimiliki oleh penyihir Jujutsu yaitu Megumi Fushiguro. Megumi pertama kali memanifestasikan Chimera Shadow Garden dengan bebas membayangkan dirinya melampaui batasnya. Aktivasi teknik ini menggunakan semua energi terkutuk Megumi, menghasilkan serangan fisik. Ini juga menghasilkan domain expansion yang tidak lengkap, tapi itu masih cukup efektif untuk meningkatkan teknik 10 bayangan Megumi. Lantai bayangan banjir dengan cepat membentuk kembali dirinya menjadi katak hitam yang dapat menangkap target Megumi. Dia juga bisa berselancar menggunakan katak ini untuk bergerak melintasi gelombang bayangan dengan kecepatan tinggi. Beberapa versi Nue juga dapat dibuat, mampu terbang dan menyerang lawan dengan cepat. Selain menciptakan lebih banyak Shikigami, manipulasi bayangan Megumi juga meningkat pesat.
Setelah menderita apa yang tampaknya menjadi serangan fatal, Megumi mampu memalsukan lawannya dengan bayangan ganda untuk menyelesaikan pertarungan melawan kutukan kelas spesial yang bernama Finger Barrier. Saat itu, Megumi menggunakan teknik 10 bayangan yang diperkuatnya untuk bersembunyi di bayangan kutukan dengan Divine Dog, Totality, dan memberikan pukulan mematikan dari belakang. 7. Graveyard Domain atau domain kuburan. Domain expansion ini dimiliki oleh roh kutukan kelas spesial yang sudah dikendalikan oleh Geto atau mungkin Kenjaku yang bernama Smallpox Deity atau Hosogami. Menggunakan jari-jarinya untuk membuat sebuah tanda, Smallpox Deity dapat mengaktifkan domain mereka, langsung menjebak lawan di dalamnya. Domain itu sendiri adalah kuburan yang sesuai dengan tema kemampuan kutukan penyakit. Ya, cara kerja domainnya simpel. Serangannya akan secara otomatis menyerang pengguna yang memiliki energi kutukan yang besar. Pertama, target akan masuk dalam peti mati, kemudian ditindih oleh batu, dan Smallpox Deity tinggal menghitung sampai 3 alias perlu 3 detik agar penyakitnya kena pada target. Dan target pun langsung mati oleh penyakit tersebut. Ya, singkatnya membunuh dalam waktu 3 detik. Oke, mungkin itu saja semua pengguna domain expansion atau perluasan domain yang ada di anime atau manga Jujutsu Kaisen. Jadi manakah domain expansion favorit kamu? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.